Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Atalanta pasang harga 55 juta euro untuk Ademola Lookman. Atalanta dilaporkan menetapkan harga 55 juta euro untuk penyerang andalan mereka, Ademola Lookman, di tengah negosiasi panjang dengan Inter Milan. Menurut Sport Italia, pembicaraan antara kedua klub telah berlangsung hampir sebulan namun belum mencapai kesepakatan. Inter sebelumnya mengajukan tawaran senilai 45 juta euro pada awal Agustus, namun ditolak. La Dea tidak menunjukkan niat memberikan potongan harga dan bersikeras memaksimalkan nilai penjualan pemain internasional Nigeria tersebut. Sementara itu, tim asuhan Ivan Djuric dikabarkan sudah menyiapkan pengganti Lookman, yakni penyerang Fulham, Rodrigo Muniz. Namun, tawaran perdana Atalanta senilai 40 juta euro untuk Muniz juga ditolak oleh klub Inggris tersebut. Situasi semakin rumit karena Lookman menolak kembali ke Bergamo. Ia diketahui berada di London bersama keluarganya dan telah meninggalkan pemusatan latihan Atalanta sejak awal Agustus. Bursa transfer terus berjalan, namun masa depan sang pemain masih belum pasti. Resmi, Inter Milan lepas Sebastiano Esposito ke Cagliari. Inter Milan resmi melepas striker Sebastiano Esposito ke Cagliari dengan status pinjaman yang disertai kewajiban membeli di bawah kondisi tertentu. Cagliari mengonfirmasi kedatangan penyerang berusia 23 tahun tersebut, yang menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni tahun 2030. Esposito merupakan jebolan akademi Inter yang membela tim muda Nerazzurri selama lebih dari 1 dekade. Ia sempat masuk skuad utama pada musim ini sebelum dipinjamkan ke sejumlah klub, termasuk Spal, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari, Sampdoria, dan terakhir Empoli. Beberapa klub menunjukkan minat pada musim panas ini, termasuk Fiorentina dan Parma, namun Cagliari yang akhirnya memenangkan persaingan setelah memburu sang penyerang dalam beberapa pekan terakhir. Giuseppe Bergomi, Cifu harus bangun mentalitas baru di Inter Milan. Dalam wawancara eksklusif dengan Corriere dello Sport, Giuseppe Bergomi menilai tantangan terbesar Christian Cifu di Inter Milan adalah membangun kembali kekuatan mental tim. Menurutnya, ambisi Inter patut diapresiasi, namun pemain baru harus segera menyesuaikan diri. Cifu harus masuk ke kepala para pemain yang datang dari siklus besar dan menguras energi. Saat ini, dari pemain baru, hanya Sučić yang berpeluang jadi starter, ujarnya. Bergomi menegaskan bahwa Cifu memiliki karakter kuat meski pembawaannya terlihat tenang. Inter ini harus dimotivasi ulang. Pemain harus mau menderita di lapangan. Seperti kata Allegri, soal taktik, saya rasa tetap 3-5-2. Karena tipe penyerang mereka butuh dukungan besar. Gelandang Inter semuanya seperti nomor 10. Sehingga saat bertahan mereka kerap kesulitan, tambahnya. Mengenai persaingan juara, Bergomi memuji langkah Napoli yang mendatangkan Kevin De Bruyne. Mereka punya fisik kuat dan struktur tim terbaik di Serie A saat ini, kata mantan kapten Inter tersebut. Federico Di Marco kembali lakukan kesalahan bertahan. Federico Di Marco kembali mendapat sorotan usai tampil kurang meyakinkan dalam laga Inter Milan melawan Monza. Menurut Tuttosport, bek sayap asal Italia tersebut melakukan kesalahan yang berujung pada gol pembuka Monza. Christian Cifu menurunkan Di Marco sejak menit awal, meski umpan silangnya memaksa Samuel Birindelli mencetak gol bunuh diri untuk menyamakan kedudukan. Performa defensifnya kembali mengecewakan. Pada momen gol pertama Monza, Patrick Chiuria berhasil lolos dari kawalannya sebelum menaklukkan Josep Martinez dari jarak dekat. Kesalahan ini menambah catatan inkonsistensi Di Marco di lini belakang, meski kontribusinya di sisi ofensif tetap terlihat. Fulham kian dekat dengan penandatangan Mehdi Taremi. Fulham menjadi klub terbaru yang bergabung dalam perburuan penyerang Inter Milan. Mehdi Taremi,
laporan dari Iran yang dikutip jurnalis Hatam Siralizadeh menyebutkan bahwa kesepakatan dapat tercapai dalam beberapa hari, jika sang pemain bersedia menerima pemotongan gaji. Fulham tertarik merekrut Taremi di tengah rumor hengkangnya Rodrigo Muniz ke Atalanta. Klub London tersebut diyakini siap bergerak jika penyerang asal Iran itu setuju menurunkan gajinya dari 3 juta euro per musim. Taremi sebelumnya telah menolak tawaran dari Flamengo dan Botafogo pada musim panas ini. Mantan pemain Porto tersebut disebut ingin tetap berkarir di Eropa dan terbuka untuk mencoba pengalaman di Liga Inggris. Selain Fulham, klub promosi Leeds United juga dikabarkan berminat. Leeds bahkan turut memburu Muniz, sehingga situasi transfer ini berpotensi memicu rangkaian perpindahan pemain di bursa musim panas. Inter ingin perpanjang kontrak Fratesi, di tengah minat klub Liga Inggris. Inter Milan dilaporkan berupaya memperpanjang kontrak David Fratesi di tengah meningkatnya minat dari klub-klub Liga Inggris. Menurut Matteo Moretto, Nerazzurri bertekad meyakinkan gelandang berusia 25 tahun itu untuk menandatangani kesepakatan baru. Fratesi sempat hampir meninggalkan Inter sebelum Simone Inzaghi menerima tawaran melatih Al Hilal pada Juni lalu. Di bawah arahan Inzaghi, pemain internasional Italia tersebut jarang mendapatkan peran utama, bahkan mempertimbangkan hengkang pada Januari. Namun situasinya diprediksi berubah di era Christian Cifu. Pelatih berusia 44 tahun itu meminta manajemen klub untuk memperpanjang kontrak Fratesi karena memiliki rencana besar untuknya. Dengan rencana perubahan formasi menjadi 3-4-2-1, Fratesi berpotensi menjadi pemain inti yang penting. Inter Milan pertimbangkan untuk rekrut Santiago Hes. Inter Milan dilaporkan berpotensi mengajukan tawaran pada akhir musim panas untuk gelandang bertahan Olympiakos, Santiago Hes. Menurut media Yunani Kokkinos Protadlis, pemain asal Argentina tersebut masuk radar sebagai opsi darurat. Meski telah menghabiskan lebih dari 75 juta euro untuk perekrutan baru, Inter belum menutup aktivitas transfer mereka. Klub berjulukan Nerazzurri itu disebut masih ingin memperkuat sektor gelandang menjelang penutupan bursa. Kebutuhan ini awalnya akan menjadi prioritas jika Hakan Calhanoglu hengkang ke Fenerbahce atau Galatasaray. Namun, meski transfer tersebut tidak terjadi, pelatih Christian Cifu dikabarkan tetap mempertimbangkan penambahan pemain berposisi deep lying playmaker. Sejak bergabung dengan Olympiakos, performa Hes terus meningkat pesat di Liga Yunani. Ex-gelandang Flamengo tersebut tampil konsisten dan menjadi salah satu pilar utama di Stadion Karaiskakis. Dengan reputasi yang semakin naik, Inter diperkirakan tidak akan mendapatkan sang pemain dengan harga murah. Torino serius kejar Christian Aslani, Inter Milan pasang harga 18 juta euro. Torino dikabarkan menjadikan Christian Aslani sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Pelatih Marco Baroni disebut Tuttosport telah menegaskan kepada manajemen bahwa tim membutuhkan playmaker yang mampu mengatur tempo permainan. Inter Milan mematok harga 18-20 juta euro untuk gelandang asal Albania tersebut. Namun, laporan menyebutkan kesepakatan bisa tercapai dengan potongan harga disertai persentase penjualan di masa depan, mirip dengan skema transfer Sebastiano Esposito ke Cagliari. Selain Torino, Bologna juga tertarik mendatangkan Aslani. Meski begitu, klub berjuluk Il Toro tersebut diyakini akan bergerak lebih agresif untuk mengamankan jasa pemain berusia 22 tahun itu. Genoa janjikan Friendrup bisa gabung Inter Milan, asal sesuai banderol. Genoa dikabarkan telah memberi lampu hijau kepada Morten Friendrup untuk bergabung dengan Inter Milan, asalkan Nerazzurri bersedia membayar harga yang sudah ditetapkan. Menurut laporan secolok via FC Internews, klub berjuluk Griffon itu mematok banderol sekitar 25 juta euro untuk gelandang asal Denmark tersebut. Sikap ini bukan kali pertama dilakukan Genoa. Hal serupa juga diterapkan kepada bek muda Koni de Inter.
Namun, untuk The Inter, AC Milan berada di jalur terdepan dalam perburuan tanda tangannya dan kabarnya tinggal menunggu pengumuman resmi. Bagi Frendrup, Genoa telah berkomitmen akan melepasnya jika ada klub yang berani memenuhi harga yang diminta. Janji ini menjadi sinyal positif bagi Inter Milan, yang memang sudah memantau sang gelandang sejak musim lalu.